mulai dari Arta Niaga, adapun di Bantu Saku ada kami sampai ke Shopee. Kira-kira ini mana yang aman untuk digalbay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Semakin semangat lagi kita, semakin kuat mental. Nah oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang update lagi beberapa pinjol-pinjol. Kira-kira kalau digalbaikan mana pinjol paling berpengaruh di antaranya? Nah seperti apa itu informasinya, kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini, agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman semuanya, sebelumnya saya update lagi ya buat teman-teman semuanya. Ada seorang teman yang berhasil mendapatkan uangnya kembali dari laporan dia terhadap penipuan akun dari Shopee ini. Nah kronologinya seperti biasa, dia ditipu dan uangnya terkuras. Akhirnya dilaporkan ke polisi dan ternyata polisinya ini gercep untuk mendapatkan pelaku, dan pelaku berhasil untuk mengembalikan uang yang sudah dia ambil. Nah kita baca dulu kronologinya. Assalamualaikum Mbak Desi, saya yang kena kasus penipuan sampai ke kepolisian. Uang yang ditipu hasil pinjaman Shopee. Uangnya dikembalikan tapi hanya uang pokok. Jadi saya kembalikan ke Shopee uang pokoknya saja tanpa bunga dan denda, karena saya sudah nggak ada uang lagi Mbak. Itu pun penawaran dari pihak ketiga Shopee-nya untuk bayar pokoknya saja. Tapi setelah saya bayar pokok di aplikasi tidak berubah, tidak ada pengurangan. Jadi sampai hari ini saya ditagih terus. Jadi buat teman-teman ketahui, ini ada seorang penipu yang ternyata masih sesama teman mereka dan korbannya banyak. Akhirnya rame-rame mereka melaporkan ke polisi, dan akhirnya polisi berhasil untuk membuat si penipu ini mengembalikan uang walaupun hanya pokoknya saja. Tetapi yang menjadi masalah di sini ternyata setelah dibayarkan ke Shopee, hutang mereka tidak berkurang. Jadi di sini saya coba untuk minta kepada teman saya untuk melaporkan semua bukti percakapan mereka dan transferan dari teman saya ini ke Shopee, yang mana sampai hari ini belum berkurang, dan saya sampaikan apakah sudah nego dulu. Jawabannya sudah. Ternyata setelah saya cek, negonya kepada pihak ketiga. Nah disinilah yang harus hati-hati sekali terhadap negosiasi, baik kepada semua pinjol ataupun kepada Shopee, karena kebanyakan orang-orang tidak paham cara bernegosiasi, sehingga kebanyakan setelah dibayarkan ujung-ujungnya hutangnya tidak lunas. Nah itu dia teman-teman ya. Jadi sekalipun kita sudah berhasil terbebas dari penipuan satu ini, pasti akan ada lagi banyak kendala-kendala ketika kita berusaha untuk membayarkan lunas tagihan kita di pinjol. Dan lagi kalau udah model seperti ini, saya perlu sampaikan kepada kalian, jangan pernah lupa save semua bukti-buktinya. Di sini saya menyarankan kepada teman saya untuk chat ke Lentera Dana Nusantara ataupun kepada Shopee-nya bahwa dia sudah mendapatkan keringanan dari DC-nya untuk membayarkan pokok lunasnya, tetapi tidak berubah di aplikasi. Nah ini bisa kalian lampirkan semuanya, dan jangan bayarkan lagi apabila kalian sudah tahu kalian mendapatkan keringanan bayar pokok saja. Gitu teman-teman ya. Nah lanjut lagi teman-teman, di sini ada informasi ya dari seorang teman yang memang mempunyai teman seorang DC ya, yang mengatakan bahwa, nah seperti ini postingannya, apakah ini yang buat DC atau tidak, tapi saya yakin ini bukan DC karena informasinya dia ditunjukin sama temannya laporan dari kantornya, yang mana ada sekitar 89% orang yang galbay di pinjolnya. Nah wow, pinjol sekarang banyak yang galbay ya, udah 89% seluruh Indonesia banyak yang galbay, 11% ada yang bayar. Katanya temanku yang DC pihak ketiga megang akun ini, katanya banyak kantor yang pusing gara-gara banyak yang galbay. Nah ini sih kalau menurut saya benar, karena apa, memang kalau kita lihat dari grup-grup galbay apapun konten-konten tentang galbay, memang banyak sekali orang yang galbay. Jadi sebenarnya informasi yang OJK katakan bahwa hanya sekian persen saja orang yang galbay dari 84 triliun pinjaman yang sudah tersebar. Saya rasa itu hanya 1/4 laporan yang memang dikirimkan pinjol kepada OJK, itu hanya laporan orang-orang yang bayar
bayar saja, tapi yang galbainya banyak ditutupi oleh pinjol. Banyak teman-teman di luar sana yang galbay, berarti kalian bukan sendiri orang yang akan dikejar DC, gitu ya. Nah lanjut lagi teman-teman, jadi ada seorang teman, Mbak tolong dong ya, dari semua galbay ini, mulai dari Artaniaga, ada Pundi, Bantu Saku, ada Kami, sampai ke Shopee, kira-kira ini mana yang aman untuk digalbay untuk saat ini Mbak? Karena banyak sekali informasi beredar dan saya tidak tahu mana yang benar dari informasi ini. Nah ini saya terangkan lagi menurut versi saya untuk kalian ya. Kalau seandainya versi ini tidak sesuai dengan yang kalian jalankan, saya minta maaf karena sejauh ini saya mendapatkan informasi valid dari teman-teman yang memang menggunakan pinjolnya langsung, dan saya akan bagikan kepada kalian sebagai informasi terupdate buat kalian. Nah lanjut teman-teman ya, di sini ada Artaniaga. Saya sampaikan Artaniaga sejauh ini masihlah pinjol ilegal karena dia tergolong dari koperasi simpan pinjam, bukanlah pinjol. Koperasi simpan pinjam yang belum terdaftar di OJK, berarti ini bisa kalian skip ya. Oke lanjut lagi, ada Pundi, Bantu Saku, ada Kami. Untuk wilayah Jawa, ada Kami ini hanya ada DC lapangan pihak ketiga di wilayah Surabaya, dan itu pun sedikit sekali. Selebihnya ada Pundi dan Bantu Saku masih aman. Untuk wilayah selain dari Jawa, semuanya masih aman, tapi teroran tetap keluar kondar. Bahkan untuk pengiriman paket pun masih ada, walaupun retensinya sedikit. Lanjut lagi, Solusiku, Krediwan, Singa ID dan Rucep. Informasinya untuk Rucep dan Singa ID mulai ada di wilayah Jawa Tengah, terutama untuk Singa sudah ada di daerah Malang. Solusiku, Krediwan itu masih aman. Nah dari semua ini untuk wilayah di luar dari Pulau Jawa masih aman, tapi tidak dengan teroran dan keluar kondar. Yang saya sebutkan mulai dari ada Pundi, Bantu Saku, ada Kami, Solusiku, Krediwan, Singa ID dan Rucep itu keluar kondar. Keluar kondarnya kemana? Ke nomor yang sering kalian telepon. Jadi rajin-rajin untuk selalu menghapus telepon. Dan kalau kalian misalnya penasaran ini nomor siapa sih, kalian bisa ngeceknya langsung di Get Contact ataupun di Truecaller. Dan jangan lupa untuk akun kalian baik di Get Contact ataupun Truecaller itu bisa dikunci. Lanjut lagi, itu ada Samir, Indosat pinjam duit dan cairin langsung saja. Itu masih aman untuk digalbay, tetapi baik Samir kemudian cairin itu ada di lapangannya di wilayah Jabodetabek. Kemudian Indosat pinjam duit masih aman tetapi keluar kondar. Dan yang terakhir itu ada di Shopee. Nah, Shopee banyak yang menginformasikan kalau kalian galbay di Shopee ataupun di Bank Saku, ini biasanya akan mempengaruhi semua pinjol yang saya sebutkan ini. Karena saya tidak tahu ya, Shopee ini punya sistem yang terlalu kuat seperti apa. Yang jelas mungkin koneksinya langsung kepada pemerintah yang langsung satu atap. Mungkin teman-teman ya, satu jalur gitu dia ya. Jadi ketika kalian galbaykan di Shopee, otomatis kalian akan sulit untuk mendapatkan pengajuan di pinjol-pinjol lainnya ketika kalian membutuhkan. Banyak yang mengatakan, yaudah lebih baik kalian yang lain galbaikan tapi rawatlah Shopee. Sejauh ini pernyataan itu saya sebut benar. Ya, bukan saya mau membela Shopee ataupun saya antek-anteknya Shopee, bukan. Ya, malah saya galbay di Shopee dan sampai sekarang belum bisa mengajukan pinjaman ataupun mendapatkan limit di Shopee. Ya, yang saya sampaikan ini sudah banyak pengalaman dari orang-orang. Jadi kalau seandainya kalian mau galbailah pinjol yang memang tidak terlalu berpengaruh untuk yang lainnya. Nah, seperti resiko-resiko ancaman DC-DC yang modelnya seperti ini, yang saya pastikan 100% ini adalah hoax dan model penipuan. Nah, contoh penipuan seperti ini. Halo kakak, kami dari kantor Shopee memperingatkan bahwa untuk dari akun Shopee-nya kakak saat ini telah melakukan pelanggaran, yang mana dalam pelanggaran tersebut kakak memberi ulasan produk Cimori yang menampilkan foto paket atau alamat lengkap. Jika kakak tidak verifikasi ulang untuk akun Shopee-nya kakak akan dinonaktifkan dan dikenakan denda dari pihak Shopee. Ini saya jelaskan, udah banyak yang dapat seperti ini. Saya sampaikan sampai hari ini adalah modus-modus penipuan salah satunya teman-teman ya. Dan sejauh ini tidak ada kaitannya Shopee dengan kita memberikan ulasan atau apapun di produk-produk Shopee. Jadi kalau udah seperti ini langsung blokir, langsung matikan, jangan dibalas dan jangan dipikirkan karena ini jelas 100% penipuan. Nah, lanjut lagi, yang kedua adanya penagihan yang bentuknya seperti ini. Untuk stop tindakan ini maka WA kami segera di
nomor ini atau bayar hutang Anda flow tim penagihan dari pihak ketiga. Nah, kalau model seperti ini jangan buru-buru untuk dibayar ataupun dihubungin, nggak usah, abaikan saja. Karena apa? Agar kita memberikan informasi kepada dia kita emang belum mau membayar, dan yang seperti ini biasanya dari pihak ketiga. Khawatirnya kalau kalian segera menghubungi nanti kalian terjebak dan ujung-ujungnya penipuan. Hati-hati ya teman-teman ya. Nah itu dia teman-teman ya, banyak sekali yang share seperti ini kepada saya. Banyak sekali, Mbak perlu nggak ditelepon, nggak perlu nggak Mbak ditanggapin, ini benar nggak Mbak tawarnya seperti ini. Ingat, penipuan paling banyak itu banyak terjadi di Shopee dan juga TikTok ya. Saat ini TikTok Pay Later itu sudah mulai banyak sekali yang menginformasikan DC-nya keluar kodar semuanya tanpa memperdulikan berapa nilai yang kalian galbaikan. Jadi buat teman-teman semuanya, perhatikan, kalau seandainya kalian saat ini belum mampu untuk membayarkan, jangan pernah kalian jual harta benda kalian, karena bukan 1-2 orang yang mengalami kebangkrutan tapi hutangnya tidak pernah lunas. Bahkan yang merasa jijik dengan dirinya sendiri karena memiliki hutang pinjol, jangan salah, ratusan ribu orang di luar sana galbay. Bahkan Indonesia sendiri, bangsa yang besar ini, punya galbay di negara luar, bahkan hutang yang berlipat-lipat ganda. Dan terbukti dengan mundurnya Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa hutang Indonesia untuk bunganya saja sudah mencapai ratusan triliun. Itu membuktikan bahwa Indonesia sendiri punya hutang, jadi bukan kalian saja yang berhutang. Gitu teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru dan update terbaru lagi buat kalian. Ingat selalu berpegang teguh pada pendirian kalian kalau kalian ingin keluar dari yang namanya pinjol. Gitu teman-teman ya. Oke, itu dia akhir kata saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.